Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Dr. Hajah Hilda Ainis Syifa MAG, Bu Dr. Hajah Neneng Nafisah MSI MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Teman-temanku seperjuangan dan dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini, perkenalkan, nama saya Imam Alawi Abdul Lutfi. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait teori tentang alat pendidikan Islam yang berfokus pada definisi atau pengertian dan juga jenis-jenisnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi daripada alat pendidikan Islam itu tersendiri. Yang pertama, saya mengambil dari sudut pandang etimologi. Alat pendidikan Islam dari sudut pandang etimologi ini terdiri daripada 3 kata atau 3 kalimat. Yang pertama itu ada alat, pendidikan, dan Islam. Alat itu merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk menciptakan suatu kegiatan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Dan Islam itu merupakan suatu agama dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran utamanya. Untuk selanjutnya yaitu pengertian alat pendidikan Islam dari segi terminologi. Dalam terminologi, alat pendidikan Islam itu merupakan semua hal yang berkaitan dengan bagian material fisik maupun bagian non-material non-fisik yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, setelah dari definisi kita masuk kepada pembahasan kedua yaitu jenis-jenis alat pendidikan Islam. Di sini setidaknya berdasarkan definisi yang saya bacakan tadi itu ada 2 jenis alat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu yang bersifat material atau fisik seperti buku, pulpen, komputer dan lain-lain. Dan yang kedua adalah alat pendidikan Islam yang bersifat non material atau non fisik seperti pergaulan, wibawa, reward and punishment dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas alat pendidikan Islam yang bersifat non material atau non fisik. Yang pertama itu ada pergaulan. Teman-temanku semuanya yang saya banggakan dimanapun kalian berada, ketahuilah bahwasanya yang menjadi faktor atau salah satu yang menjadi syarat terwujudnya pendidikan yang sehat dan baik adalah terciptanya atau adanya pergaulan yang sehat dan baik juga dari peserta didik dan pendidiknya. Nah, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya dari pergaulan yang sehat dan baik itu dapat menjadi alat untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam yang baik dan sehat pula. Yang selanjutnya adalah wibawa. Apa itu wibawa? Teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, wibawa dalam KBBI itu merupakan watak yang memperlihatkan keahlian seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan sikap dan perilakunya yang memiliki daya tarik dan kepemimpinan. Dalam hal ini jelas yang menjadi model atau yang menjadi pemerannya adalah seorang guru atau pendidik. Sehingga ada 2 jenis wibawa, yaitu kewibawaan lahir dan kewibawaan batin. Kewibawaan lahir itu dapat kita lihat daripada gaya bicara seorang guru, bagaimana guru itu bertindak, dan bagaimana dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, guru dapat meraih kewibawaan lahir dengan mengikuti beberapa pelatihan. Seperti itu. Yang kedua, itu ada kewibawaan batin. Kewibawaan batin itu kita tidak dapat lihat secara langsung, tidak nampak jelas seperti kewibawaan lahir, namun dapat dirasakan
efeknya. Seperti ketika seorang guru itu hadir di satu forum, maka para audiens atau siswa itu dapat merasakan efeknya. Apa efeknya? Yaitu guru ini harus didengar omongannya, harus dihormati, harus dipatuhi segala perintahnya, dan lain sebagainya. Hal inilah yang dinamakan dengan kewibawaan batin, tidak nampak namun dapat terasakan. Untuk meraih kewibawaan ini, seorang guru itu dapat melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah atau lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada reward and punishment. Apa itu reward and punishment? Reward itu merupakan penghargaan diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi di bidang akademis atau bidang lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa lainnya agar mengikuti siswa tersebut dalam berprestasi. Kemudian ada punishment. Punishment itu merupakan hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan. Hal ini dilakukan agar siswa lainnya tidak mengikuti siswa tersebut dalam melanggar aturan, dan siswa tersebut pun menjadi jera untuk melanggar peraturan. Kesimpulannya, alat pendidikan Islam adalah semua hal yang berkaitan dengan material fisik atau non-material non fisik guna mencapai tujuan pendidikan Islami. Ada dua jenis pembagiannya. Yang pertama itu bersifat material atau fisik seperti buku, pulpen, komputer, dan lain-lain. Dan contoh dari non-material dan non-fisik itu seperti pergaulan, wibawa, juga reward and punishment. Teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, yang telah menyaksikan video ini, dan juga saya meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam pemaparan materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.